luar sudah hujan, ucap Yuparti yang mengejutkan Mbok Mardia yang kala itu sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardia bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Ia menyincing jariknya agar mudah berjalan. Mbok Mardia pun langsung menuju ke talang air untuk menampung air hujan. Ia menunggakkan wajahnya, menatap langit yang gelap disertai derasnya hujan. Senyuman tersulam di bibir kecilnya. Mbok Mardia begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Bukan tanpa alasan, meskipun Mbok Mardia adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ya, ia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya. Dengan suami pertamanya, untunglah Mbok Mardia belum dikaruniai seorang anak. Hal itulah yang membuat para lelaki kian jatuh hati kepadanya. Tumbuhnya tinggi semampai, badannya berisi sempurna. Kulitnya kuning langsat dengan lesung pipit yang menawan dan sangat manis. Dalam kesehariannya, Mbok Mardia selalu mengenakan kemben dan jarik. Tak lupa selendang tipis yang ia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardia hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Ia pun hanya ditemani oleh abdi setianya Yuparti. Orang tuanya Mbok Mardia adalah semi bangsawan. Tak heran jika rumah mereka besar dan mewah pada zaman itu. Tanah miliknya pun ribuan hektar. Terlebih Mbok Mardia adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana akan kecantikan dan hartanya. Tak terkecuali Ridwan. Ya, seorang pemuda berusia 23 tahun. Ia merupakan anak kepala desa. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Ia bekerja di sebuah kantor pos. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dengan Mbok Mardia, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardia. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardia, namun orang tuanya selalu menolak dengan keras. "Leh, kamu itu bujang ganteng. Banyak yang mau sama kamu. Perempuan banyak. Kenapa harus sama janda?" bantah Pamingan, ayah Ridwan sekaligus kepala desa Pekuncen. Namun Ridwan pun kian hari kian memberontak. Ia pun tak segan melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya Pak Mingan pun menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Ia pun akhirnya menuruti Ridwan untuk melamar Mbok Mardia. Dan Mbok Mardia pun menerima lamaran Ridwan. Tak lama setelah itu mereka pun melangsungkan pernikahan. Walaupun Mbok Mardia sudah menikah dengan Ridwan, tapi ini sama sekali tidak menyurutkan para lelaki untuk menggoda Mbok Mardia. Ridwan pun seringkali cemburu dan akhirnya ia pun melarang Mbok Mardia keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardia pun menuruti kemauan Ridwan. Ia sebenarnya istri yang taat dan penurut. Itulah yang membuat Ridwan semakin menyayanginya. 1 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak, hingga muncul gosip warga bahwa mungkin saja Mbok Mardia ini mandul. Karena di pernikahan pertamanya pun ia tak kunjung punya anak, padahal sudah berjalan 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Ridwan yang tidak terima dengan duga-dugaan warga terhadap istrinya. Akhirnya 4 bulan kemudian ada kabar gembira dari Mbok Mardia. Ya, Mbok Mardia hamil anak pertamanya. Ridwan pun langsung memberikan woro-woro kepada setiap orang yang ia temui di jalan bahwa istrinya hamil. Warga pun turut senang mendengarkan kabar baik tersebut. Ridwan dan Mbok Mardia sering terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan sore hari. Keduanya nampak sangat bahagia. 9 bulan kemudian, Mbok Mardia pun melahirkan. Ridwan kala itu memanggil seorang dukun beranak. Beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardia. Ridwan pun mempersilahkan dengan senang hati.
Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. Dan 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar. Kubra! Tiba-tiba Mbah Jum, si dukun beranak keluar dari kamar Mbok Mardia dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah kamar. Itu, itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati, ujar Mbah Jum gelagapan. Ia pun kemudian bergegas keluar rumah yang disusul oleh Ridwan sambil memanggil-manggil nama Mbah Jum. Bah, kembali ke sini, Mbah. Sampean itu harus tanggung jawab. Ini semua salahmu, umpat Ridwan masih terus mengejar Mbah Jum. Warga yang menyaksikannya pun hanya terdiam, kaku, bingung dengan apa yang terjadi. Tak berselang lama, Ridwan pun kembali masuk dan salah satu warga yang bernama Bu Rusti pun memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa sih Mas Ridwan? Ada apa? Namun di sini Ridwan tak menghiraukannya. Ia pun segera masuk ke kamar dengan wajah penuh amarah. Bu Rusti dan warga lain pun mencoba mengikuti ke kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka bahwa bayi yang dilahirkan Mbok Mardia dalam keadaan mengidap kelainan langka. Jika menurut bahasa medis disebut siklopia, namun zaman itu belumlah ada istilah medis. Namun di sini tidak ada raut kesedihan di wajah Mbok Mardia mengetahui bayinya lahir dalam kondisi cacat. Ridwan pun segera membubarkan warga dan mengusir mereka dari rumah. Sekembalinya Ridwan ke kamar, terlihat kala itu Mbok Mardia tengah memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Ridwan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget, namun kala itu ia tetap kesal dengan istrinya. Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan? Tanya Ridwan sembari duduk di tepian kasur dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Mbok Mardia pun tidak menggubris. Ia terlihat tetap asik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. Sampean mau? Tanya Mbok Mardia kepada suaminya sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil. Mulutnya kala itu belepotan oleh darah sampai ke giginya. Ridwan pun hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardia yang menyadari hal tersebut ikut duduk di samping sang suami. Kita kan sudah buat perjanjian di awal. Kalau memang keadaanku seperti ini, Mas, aku ini sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katanya kamu mau menerima aku apa adanya. Tapi sekarang sepertinya kamu menyesal. Menyesal sudah menikah denganku, ucap Mbok Mardia lesu, sementara jari-jari mungil dan otak bayinya kala itu masih agak genggam. Tapi sampai kapan, Dek? Aku pun ingin seperti orang tua lain. Aku ingin punya anak. Suara Ridwan kian parau. Mbok Mardia pun hanya terdiam. Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan seorang diri. Mbok Mardia kala itu menuju ke ruangan belakangan rumahnya. Di ruangan tersebut berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan otak-otak kecil. Ia kemudian memasukkan otak bayinya tadi ke dalam toples yang masih kosong. Kemudian ia pun menuju ke dapur dan mengambil pisau. Di rumah ini mereka memang hanya ada berdua. Karena sejak menikah dengan Ridwan, Mbok Mardia tidak lagi memperkerjakan Yuparti. Mbok Mardia kala itu berjalan menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia pun lalu berlari dan menusuk dada Ridwan belasan kali sampai akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Mbok Mardia kemudian tertawa puas menyaksikan dirinya telah membunuh sang suami. Ia pun kemudian menyeret tubuh Ridwan, dibawanya ke ruangan belakang dan dia potong-potong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian. Kemudian ia pun memasak bagian paha dan lengan Ridwan, lalu ia makan. Semuanya ia lakukan tanpa pernah merasa bersalah dan menyesal. Ini Mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes. Mbok Mardia pun bicara dengan nada tinggi disertai tawa yang tak kalah keras, sedangkan daging Ridwan pun sudah selesai ia lahap.
Keesokan harinya, Mbok Mardia pun memberikan pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja ia lahirkan. Katanya Ridwan malu atas kondisi bayinya yang cacat. Dia ingin pergi jauh untuk mengasingkan diri bersama sang bayi agar si bayi tidak mendapat cemoohan dari orang-orang. Cerita tersebut pun ia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya, namun yang aneh, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu, Mbok Mardia pun mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar hal sepele dan sampai 1 tahun tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Di sini pun warga mulai mencurigai Mbok Mardia yang bersikap aneh. Bahkan sejak Ridwan menghilang, ia pun sering terlihat mengayuh sepedanya di tengah malam sendirian, entah menuju kemana saat itu, namun arahnya selalu menuju ke jalan Watu Gudik. Jadi di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Gudik. Di sana hanya berisikan sebuah lahan yang tidak terlalu luas dengan 3 batu raksasa. Dan batu-batu tersebut memiliki banyak benjolan-benjolan abstrak yang menyerupai gudik atau gatal-gatal pada manusia. Batu tersebut memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen mengingat banyaknya kejadian aneh yang telah terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya salah seorang warga pun berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardia. Dan benar saja, ia menuju situs Watu Gudik. Di sana, ia pun melepaskan selendang penutup dada dan pundaknya. Yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Ia juga mengurai rambutnya, kemudian ia mulai bersimpuh di depan salah satu batu yang paling besar. Entah apa yang dia lakukan, namun ia berdiam diri dengan posisi itu cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian, sayup-sayup angin yang sangat dingin menerpa tempat itu, disertai dengan suara petir yang menggelegar. Hujan deras pun turun. Dan di saat itulah, Mbok Mardia pun tertawa kegirangan sambil terus menengadahkan wajahnya ke langit. Ia pun juga melompat-lompat seperti layaknya anak kecil. Warga yang melihat hal tersebut merasa ngeri dengan pemandangan itu. Ia pun lalu bergegas pulang sebelum Mbok Mardia menyadari keberadaannya. Berita pun akhirnya menyebar dengan cepat. Warga menjuluki Mbok Mardia telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang pasti. Namun, yang namanya laki-laki, masih saja banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardia. Pada suatu malam, Mbok Mardia lewat di depan pos ronda. Di sana ada 4 orang lelaki yang kebetulan saja sedang berjaga. Otomatis, kesempatan tersebut pun digunakan sebaik-baiknya oleh keempat lelaki mata keranjang tersebut. Mbok Mardia, wah kok sampean itu cantik tenan, Mbok goda seorang pemuda yang bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain pun juga turut menggodanya. Mbok Mardia di sini hanya diam, tidak melawan ataupun menepis tangan-tangan yang mulai menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tetapi tiba-tiba tanpa disangka, Mbok Mardia pun menusukkan sebilah pisau di dada Parno. Seketika Parno pun jatuh tersungkur di tanah dan ketiga teman rondanya langsung berlari terbirit-birit meninggalkan Parno begitu saja. Mbok Mardia pun segera menyeret tubuh Parno yang sekarat saat itu belum mati. Ia memang sengaja tidak langsung membunuh Parno karena ia berencana untuk memperkosa Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardia pun kala itu membawa Parno untuk menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Di sana, ia pun mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan memperkosanya dengan kejam. Dan setelah semuanya selesai, Mbok Mardia pun lalu menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali dada dan perut Parno sampai ususnya memburai. Keesokan harinya, mayat Parno pun ditemukan oleh warga. Warga pun marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardia yang sesungguhnya berdasarkan cerita ketiga teman ronda Parno. Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardia, namun nihil. Mbok Mardia sudah terlebih dahulu kabur. Ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Mbok Mardia sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Rumah tersebut memang telah dipersiapkannya sejak lama untuk pelarian kalau dia diketahui oleh warga.
Dan semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardia pun sama sekali tidak pernah terlihat. Dan karena ia sedang mengandung, di rumah pelariannya itu dia pun kembali memperkerjakan Yuparti, abdi yang paling setia melayaninya. Yuparti lah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardia. Ya, Mbok Mardia memiliki warisan yang sangat banyak. Tak heran meskipun dirinya tidak bekerja, hartanya tidak akan pernah habis meskipun ia terus-menerus gunakan. 9 bulan kemudian, Mbok Mardia pun melahirkan dengan dibantu oleh Yuparti. Mbok Mardia kini lagi-lagi melahirkan bayi dengan kelainan langka, Cyclopia. Dan seperti biasa, Mbok Mardia pun kembali memakan daging bayinya hidup-hidup dan disisakannya otak dari bayi tersebut. Dan setiap malam bulan purnama, Mbok Mardia pasti akan memakan otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri, alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Dan ketika turun hujan, di saat itulah Mbok Mardia harus menampung airnya serta menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi tersebut, Mbok Mardia pun dibuat bingung memikirkan bagaimana ia mendapat mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya. Karena syarat agar ia tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri. Tidak boleh bayi orang lain. Dan laki-laki yang menghamilinya pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki rambut ikal, memiliki tahi lalat di wajah, serta lahir di pasaran Jawa Kliwon. Dan Mbok Mardia pun sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa ia harus bertanya. Makanya tidak sembarangan laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardia pun tidak mungkin lagi kembali ke desa Pekuncen karena namanya sudah dicap buruk di sana. Akhirnya dia pun menyuruh Yuparti untuk mencarikan laki-laki dari desa sebelah. Akhirnya pergilah Yuparti ke desa sebelah. Di sana ia membuat semacam sayembara yang diperuntukkan para pemuda gagah untuk bisa menikahi Mbok Mardia yang sangat cantik dan kaya raya. Ramai sekali pemuda berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardia yang berada di tengah hutan. Lagian siapa juga yang tidak tertarik dengan iming-iming tersebut. Mbok Mardia pun mulai menseleksi satu persatu pemuda yang datang. Dan dia kala itu menemukan setidaknya 6 pemuda yang sesuai dengan kriteria yang ia cari. Ke-6 pemuda itu pun dikumpulkan oleh Mbok Mardia. Sampean-sampean semua adalah 6 dari sekian banyak pemuda yang datang di hari ini. Kalian yang menurutku masuk di kriteria calon pasanganku. Sekarang kalian akan aku berikan tantangan untuk bisa mencarikan aku air hujan yang rasanya lezat dan asin. Bawalah ke sini seminggu kemudian. Ke-6 pemuda tadi pun bubar. Namun liciknya Mbok Mardia, ia menahan salah satu pemuda yang paling belakang dan membisikinya sesuatu. Khusus kamu nanti malam bisa datang ke kamarku jam 2 malam. Rayu Mbok Mardia dengan jurus centilnya yang sangat menggoda. Pemuda itu pun sangat bersemangat. Tepat jam 2 malam, pemuda tadi pun mengetuk jendela kamar Mbok Mardia. Mbok Mardia pun mempersilahkan ia masuk dan mereka pun mulai melakukan hubungan terlarang. Menjelang subuh, pemuda tersebut pun pamit hendak pulang. Namun ketika ia sedang merapikan bajunya, Mbok Mardia menusuk dari belakang. Pemuda tadi pun langsung terkapar dengan darah yang mengalir deras di lantai kamar Mbok Mardia. Ia pun mati seketika saat itu juga. Dan seperti korban-korban yang sebelumnya, Mbok Mardia pun memotong-motong tubuh pemuda tadi menjadi beberapa bagian dan sebagian dagingnya ia makan. Seminggu kemudian, ke-5 pemuda yang tersisa datang ke rumah Mbok Mardia dengan membawakannya air hujan. Mbok Mardia pun lalu mencicipi satu persatu air hujan dalam ember mereka dan ternyata tak ada satupun air hujan yang menurutnya lezat dan asin sesuai permintaannya.
Mbok Mardia di sini sangat murka. Ia lalu mengambil pisau di dapur dan langsung menusuk kelima pemuda tadi. Namun, salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman Mbok Mardia dan langsung kembali menusuk Mbok Mardia. Terjadi pertengkaran berdarah di sana. Yuparti yang mendengarkan keributan itu pun turut serta membantu Mbok Mardia. Bahkan Yuparti kala itu menggunakan gergaji mesin yang akhirnya menewaskan keempat pemuda dengan begitu ganas. Sementara Kusto berhasil lari dengan menahan luka tusukan di perutnya. Yuparti kala itu melihat Mbok Mardia terkapar dengan leher yang hampir putus, namun ia belum mati. Waktuku sudah datang, Yuk. Aku harus pergi. Aku minta ke kamu semua rumah, tanah, hartaku kau simpan untuk dirimu dan anak cucumu, ucap Mbok Mardia di akhir hayatnya. Tak berselang lama ia pun menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu Kusto telah sampai di desa Pekuncen. Di sana ia pun diberi pertolongan warga dan mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kelima pemuda tadi. Perempuan bajingan, ternyata yang selama ini kita cari-cari bersembunyi di hutan sana. Sekarang kita harus segera ke sana untuk memusnahkan perempuan itu, teriak salah satu warga yang terlihat sangat murka. Akhirnya beberapa warga desa Pekuncen pun beramai-ramai mendatangi kediaman Mbok Mardia. Namun sayang, ia pun hanya menemukan kelima jasad pemuda yang sudah terbunuh dengan ganas. Dan tanpa pikir panjang, warga pun akhirnya membakar rumah Mbok Mardia sampai habis tak tersisa. Warga pun mencoba mencari Mbok Mardia di sekitaran rumah, namun tidak ditemukan. Karena tanpa mereka sadari, jasad Mbok Mardia pun telah dibawa oleh Yuparti menuju rumah Mbok Mardia yang berada di desa Pekuncen. Di rumah Mbok Mardia, Yuparti pun membaringkan tubuh Mbok Mardia di pendopo pribadinya. Karena cinta dan abdinya yang setia, Yuparti merasa sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan Mbok Mardia. Akhirnya dia pun mencari berbagai macam cara agar bisa kembali menghidupkan Mbok Mardia. Yuparti pun di sini teringat bahwa Mbok Mardia yang sejatinya menganut ajaran sekte keabadian memiliki banyak sekali buku-buku mantra sesat. Ia pun bergegas menuju ruang kamar Mbok Mardia dan mencari buku yang sekiranya bisa digunakan untuk menghidupkan Mbok Mardia. Namun usaha Yuparti ini sia-sia. Ia pun justru terbunuh begitu saja oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan, berwujud dedemit yang sangat besar berwarna hitam dengan rambut panjang menjulur ke lantai. Makhluk tersebut pun menyerang Yuparti yang sedang mengkorek-korek koleksi buku mantra sesat milik Mbok Mardia. Yuparti pun meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, dengan tubuh yang tidak lagi berbentuk karena makhluk tadi mencabik-cabik tubuh Yuparti. Dan setelah kejadian tersebut, tak satu pun warga yang mengetahui hal itu. Bahkan mereka pun sama sekali tidak mencari Mbok Mardia ke rumah aslinya, yaitu yang ada di desa Pekuncen. Mereka berpikiran bahwa Mbok Mardia telah lari lebih jauh lagi untuk menghindari amukan massa. 2 tahun semenjak kejadian tersebut, tak ada hal yang aneh terjadi di desa Pekuncen. Namun tak satu pun warga berani melewati kawasan rumah Mbok Mardia karena katanya pernah beberapa kali orang lewat sekitaran situ, mereka melihat adanya sosok perempuan yang sangat mirip dengan Mbok Mardia namun bertingkah dengan aneh. Seorang tukang bakso yang pada suatu malam melewati area rumahnya mengaku dipanggil-panggil oleh suara perempuan yang hendak membeli baksonya. Perempuan tersebut pun keluar dengan setengah berlari dari rumah Mbok Mardia. Tukang bakso itu kebingungan karena setahu dia rumah Mbok Mardia telah lama kosong. Namun gelagat perempuan tadi tidak janggal pada awalnya, sampai setelah sebungkus bakso selesai, si tukang bakso pun menyerahkan kepada perempuan tadi. Dan tiba-tiba perempuan tadi pun menyeringai sembari lehernya perlahan-lahan sobek dengan sendirinya, sehingga darah pun bercucuran dari sana membasahi baju dan lengan perempuan itu. Cerita lain juga datang dari seorang pemuda yang suatu malam melewati area rumah Mbok Mardia dengan menaiki sepeda ontelnya tepat di depan pintu gerbang rumah Mbok Mardia yang sudah berkarat. Pemuda tadi merasa boncengannya sangat berat sampai-sampai ia pun kesulitan mengayuh. Dia berkali-kali menengok ke belakang namun boncengannya kosong.
Kejadian tersebut berakhir dengan ban belakang sepeda pemuda tadi bocor tanpa sebab yang menyebabkan ia pun mau tidak mau harus menuntun sepedanya. Nah, saat menuntun inilah ia mengaku mendengar suara tertawa cekikikan yang menggema yang entah berasal dari mana. Pemuda tadi juga melihat ada seorang perempuan menggunakan kemben dengan rambut berkonde di pelataran rumah Mbok Mardiah. Perempuan tersebut berparas sangat ayu. Ia melambai-lambaikan tangan kepada pemuda tadi seolah-olah mengajaknya untuk mampir. Namun, ia pun tak menghiraukan perempuan itu. Ia hanya bolak-balik melafalkan doa sebisanya. Tetapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Tiba-tiba saja perempuan tadi sudah berdiri di depan pemuda tadi. Perempuan itu berkomat-kamit seperti melafalkan sebuah mantra yang entah apa artinya. Kemudian ia pun tertawa tidak karuan seperti orang gila. Perempuan itu juga merangkak-rangkak di jalan tanah yang pemuda tadi lewati sambil kukunya yang panjang menggaruk-garuk tanah tersebut. Dan pemuda tadi pun berlari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Ia pun meninggalkan sepedanya di jalan tadi. Ia akhirnya menceritakan kejadiannya yang dialami kepada keluarganya. Bapaknya pun mulai penasaran dan menceritakan kepada beberapa warga. Dan keesokan harinya, di siang hari, warga pun mendatangi rumah Mbok Mardiah. Mereka mendobrak pintu gerbang rumah itu yang terkunci rapat. Pelataran kala itu sudah ditumbuhi rumput liar setinggi dada. Mereka tebas untuk memudahkan jalan. Sampailah akhirnya mereka di depan pintu utama rumah Mbok Mardiah. Mereka pun mencoba membuka namun terkunci. Lagi-lagi mereka pun harus mendobraknya. Aneh, rumah itu sudah 2 tahun kosong, tetapi perabotan di dalamnya masih sangat terawat. Lantainya pun bersih, seperti ada yang membersihkan setiap hari. Saklar-saklar lampu pun masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun juga rumah itu bisa dikatakan rumah paling mewah di desa Pekuncen, di mana di dalamnya terdapat barang-barang antik. Di ruang tengah terdapat banyak sekali pajangan-pajangan kepala rusa dengan tanduk yang eksotis dan semuanya masih terawat serta rapi. Mereka pun menelisik beberapa kamar sampai mereka meyakini sebuah kamar itu adalah milik Mbok Mardiah karena terdapat bingkai-bingkai foto potret Mbok Mardiah. Dan di sana yang mengejutkan adalah mereka menemukan tulang belulang manusia yang mereka duga jika itu adalah tulang belulang Mbok Mardiah. Warga pun kemudian membereskan tulang-tulang itu untuk dikuburkan dengan layak. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan rumah Mbok Mardiah yang besar. Tidak ditemukan hal aneh apapun kecuali sebuah pendopo kecil yang di temboknya tergambar jelas kepala rusa dengan tanduk yang panjang dan ada lambang bintang di dahinya. Ruangan tersebut pun terlihat sangat terawat. Bahkan ada sisa-sisa lilin yang sepertinya baru dinyalakan malam sebelumnya karena terlihat dari lelehan-lelehannya. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara-suara laki-laki yang sepertinya butuh pertolongan. Mereka langsung mencari sumber suara tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah pintu kecil berukuran 100 cm kali 100 cm berwarna merah. Mereka pun masuk melewati pintu tersebut dengan menundukkan badan dan di sana terdapat ruangan kosong yang luas yang berisikan puluhan laki-laki yang diikat kaki dan tangannya di sebuah kursi. Mulutnya telah disobek sisi kanan dan kiri sampai mendekati ujung telinga dan terdapat tali yang menyumpal mulut-mulut mereka. Betapa mengerikan dan menyedihkan suasana di dalam ruangan tersebut. Mereka mengeram-ngeram meminta pertolongan. Warga pun bergegas membuka satu persatu ikatan tali di tangan-tangan mereka yang ternyata tali tersebut terikat dengan sangat erat. Kemudian mereka pun dikejutkan dengan suara deritan pintu lain di ruangan tersebut. Di sanalah mereka melihat sosok Mbok Mardiah keluar dengan wajah yang sangat murka. Namun anehnya Mbok Mardiah kian terlihat cantik dan muda. Wajahnya, kemolekan tubuhnya seperti tak pernah lekang oleh waktu. Warga yang dibuat termenung sejenak kemudian kembali tersadar ketika para laki-laki yang diikat itu pun mulai meronta-ronta minta dilepaskan. Namun sayang, Mbok Mardiah telah membawa sebuah gergaji mesin di tangannya. Ia pun membabi buta hendak menyerang satu persatu warga yang berada di sana. Beberapa warga pun telah berhasil ia bunuh dan yang lain berhasil kabur.
Warga pun yang berhasil selamat tanpa berpikir panjang segera mengumpulkan daun-daun pisang kering di sekitaran rumah. Lalu mereka pun membakarnya. Api melahap hebat hanya dalam waktu yang cepat karena rumah Mbok Mardia ini memiliki halaman depan, belakang, samping, kanan, dan kiri yang luas dan banyak pepohonan, jadi sangat memudahkan api untuk menjalar. Lah, bagaimana nasib laki-laki yang ada di dalam sana? Tanya salah seorang warga yang menyadari bahwa di dalam sana masih ada belasan nyawa yang mungkin masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun, warga yang lain pun justru tak acuh dan memilih untuk mengakhiri semua. Tak berselang lama, terdengarlah suara jeritan seorang perempuan dari dalam rumah. Suara-suara laki-laki yang berteriak pun terdengar tak kalah kencang. Suasana di dalam sana sangat riuh. Lalu Mbok Mardia yang kala itu tubuhnya dipenuhi dengan api mendadak menerobos keluar jendela mendekati kerumunan warga yang berada di halaman samping kiri rumahnya. Mbok Mardia setengah berlari dengan menyeret kaki kanan yang sudah hangus. Separuh wajahnya pun telah hancur dan tulang-tulangnya sedikit meleleh, namun anehnya dia tetap belum mati. Bahkan dirinya pun masih mampu membawa sebuah parang di tangan kanannya. Ia berniat untuk menghabisi warga di sana. Namun tiba-tiba hujan pun turun begitu derasnya, api di tubuh Mbok Mardia hilang dan tulang-tulangnya mendadak menyusut seperti air, terjatuh di tanah begitu saja menjadi tubuh yang tak berbentuk, yang tersisa hanya semacam genangan minyak. Warga pun khawatir jika Mbok Mardia akan bangkit lagi. Mereka melihat sebuah bayangan seperti asap hitam tebal keluar dari bekas tubuh Mbok Mardia. Asap itu memiliki mata merah darah. Dengan taring yang tajam, makhluk itu menyeringai ke arah warga sebelum disusul tawa mengejek. Kemudian sosok tadi pun berlalu dan lenyap begitu saja diguyur air hujan. Dan setelah menunggu cukup lama, warga benar-benar memastikan bahwa Mbok Mardia telah benar-benar lenyap. Dan setelah mereka yakin, mereka pun berlanjut menuju puing-puing rumah Mbok Mardia, tepatnya di ruangan tempat penyekapan para laki-laki tersebut. Mereka pun telah hangus terbakar dengan tangan dan kaki yang masih terikat di kursi. Beberapa warga yang telah dibunuh oleh Mbok Mardia pun bergelimpangan di lantai dengan tubuh hitam tak berbentuk. Mereka pun berbondong mengeluarkan jasad korban untuk dikuburkan dengan layak. Dan sampai saat ini, kisah tentang Mbok Mardia pun masih teringat jelas, menjadi turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak bandel. Kalau bandel, nanti diculik Mbok Mardia. Dan sedangkan rumah Mbok Mardia hanya tersisa puing-puingnya saja, warga pun memutuskan tanah warisan peninggalannya digunakan sebagai tanah wakaf. Selesai. Ya itulah dia tadi teman-teman kisahnya. Wow, cukup horor banget ya. Dan horornya tuh lebih ke sadis ya, kesadisan ya. Jadi di sini kita di Ilo Bercerita ini mencoba menampilkan sesuatu yang berbeda dari extreme movie ya. Jadi untuk lebih bervariasi dan teman-teman bisa menambah referensi kisah horornya. Jadi kita mencoba berbeda lah ya. Jadi di ekstrim dan di Ilo Bercerita ini kita mencoba berbeda, dan semoga saja teman-teman selalu tetap terhibur apapun yang kami bawakan kisahnya. Ya itu aja, mungkin banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari dalam kisah ini. Dan semoga teman-teman selalu terhibur, khususnya para pecinta ataupun penikmat horor. Dan yang punya komentar silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka bisa diklik tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe yuk di subscribe dulu channelnya, ditekan tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga diklik agar teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian kisahnya tadi. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.